Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah Ibu. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Udah lama ini saya nggak ketemu ya. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini mohon maaf saya kurang keluar, kurang bertemu dengan ibu-ibu karena masih dalam kegiatan latsar. Nah, mungkin nanti setelah bulan Oktober itu kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bersilaturahmi lagi. Amin. Nah, mari kita bersyukur terlebih dahulu, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita belajar bareng-bareng ya Ibu ya. Siap hari ini belajar bareng-bareng? Ya, kita sama-sama belajar, bukan saya yang paling bisa, saya yang paling pintar menggurui dan menceramahi. Oh, itu jauh sekali. Jadi kita mari sama-sama belajar, sama-sama kita saling. Tadi saya juga sudah cerita-cerita sama ibu-ibu sini, wah banyak banget pembelajaran yang insya Allah nanti kita bisa saling berbagi gitu ya. Pertama-tama mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki, keberkahan. Alhamdulillah. Sholawat serta salam juga tidak lupa mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin sebagai pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi sudah dibuka dengan basmalah, dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembuka tadi, Al-Fatihah tadi, surat pembuka tadi menjadi awal, niat awal kita. Diingatkan lagi, tidak lupa lagi mengingatkan, membuka sesuatu dengan baik, awalan yang baik. Insya Allah meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan pengajian pagi ini berjalan dengan lancar. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang punya hajat diselesaikan. Amin. Nah, doa-doa surat pembuka tadi, mari kita sama-sama resapi. Mari kita sama-sama renungkan. Tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga kesediaan hati kita. Sediakan hati kita untuk, oh ya Allah, bismillah, dengan membuka Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Mudah-mudahan pintunya dibukakan, pembuka itu ya. Jadi disediakan hati kita untuk percaya, untuk yakin dengan membaca surat Al-Fatihah, segalanya dibukakan. Ibu mau apa? Rezeki dibukakan. Ibu mau apa? Misal kelancaran acara dibukakan. Nah, segala sesuatu Al-Fatihah tadi menjadi pembuka kita, menjadi awal kita untuk agar kita bisa masuk ke dalamnya, untuk agar kita bisa
berjalan dengan lancar, berjalan dengan mudah. Tadi juga sudah kita baca bareng-bareng surat Al-Ikhlas. Diingatkan kembali, surat Al-Ikhlas itu tentang apa? Tentang kita menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, tidak ada sesuatu pun selain Allah. Allah Somad. Jadi Allah tempat menggantungkan segala sesuatu. Jadi ketika kita punya apapun, ketika kita punya keinginan apapun, kita hanya bisa menggantungkan itu kepada Allah. Kita hanya bisa bersandar kepada Allah. Jadi segala sesuatunya berharaplah kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Kalau sudah berharap kepada manusia, ujung-ujungnya apa, Bu? Kecewa. Kecewa, kita berharap kepada manusia itu sia-sia. Hanya kepada Allah tempat kita berlindung, hanya kepada Allah tempat kita menggantung. Jadi kita bergantung itu hanya kepada Allah. Sekarang gini, kalau kita menggantungkan, kita mengandalkan orang lain gitu, tiba-tiba ketika orang lain itu tidak bisa atau tidak hadir, kita merasa kecewa, kita merasa marah, kita merasa sedih. Itu manusia itu tidak bisa menjadikan sandaran, tidak bisa menjadikan tempat bergantung. Jadi tempat bergantung itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jadi kita hanya bisa, ya sudah, kita punya janji dan lain sebagainya, bisa ditepati atau tidak, ya itu tidak apa-apa. Jadi kembali lagi agar rasa kecewa ini tidak timbul, kita tidak perlu berharap apapun, berharap kepada siapapun. Kita hanya mampu dan hanya boleh berharap kepada Allah. Terus selanjutnya surat tadi Al-Falaq diingatkan lagi bahwa apa? Kita berlindung dari kejahatan-kejahatan apapun itu bentuknya. Kalau di Al-Falaq itu ada sihir, guna-guna, mantra dan lain sebagainya. Kita apapun, kejahatan-kejahatan apapun, kita meminta perlindungan kepada Allah. Doa-doa itu. Jadi mudah-mudahan tadi surat-surat tadi itu menjadi doa dan sampai kepada Allah, ya. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu dari kejahatan-kejahatan yang kita tidak tahu, dari kejahatan-kejahatan yang kita tidak sadar. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tadi apa? An-Nas. Surat An-Nas ini juga sama, perlindungan. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Dari manusia. Dari manusia ya. Hati-hati, datang kenapa? Karena kadang manusia itu bukan orang lain. Kita sendiri manusia, bukan dulu. Iya manusia kan? Dari diri kita sendiri itu juga manusia. Dari apa tadi katanya? Yang membisikkan ke dalam hati, ke dalam dada. Apa yang membisikkan-bisikan itu? Manusia-manusia itu kadang punya pikiran-pikiran negatif, ya nggak Ibu? Kita kadang, kok kayaknya males gitu ya pengajian, kok kayaknya sholat ini nanti dulu deh gitu, nanti itu pemikiran itu. Itu dari manusia itu yang kita sendiri. Jangan dulu melihat ke orang lain, berlindung dari manusia. Kita sendiri kan manusia ya. Jadi berlindung dari pikiran negatif kita sendiri. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, tolong lindungi saya dari apa? Dari bisikan manusia maupun jin gitu ya.
dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada keburukan. Nah itu, jadi diingatkan kembali, mari kita tadi sudah membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, 3 surat terakhir itu mudah-mudahan menjadi awal, menjadi doa awal, nah, untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita menjadi kayak waspada, nah, untuk kita menjadi sadar, ya Allah saya membukakan diri untuk bisa dialiri atau untuk bisa keberkahanmu itu datang kepadamu. Jadi kadang keberkahan, kenikmatan semuanya itu sudah ada, tapi kadang hati kita masih tutup. Makanya kenapa sholat itu butuh bacaan Al-Fatihah sebagai pembuka kita. Oh kita sudah siap, oh kata Allah sudah membaca Al-Fatihah, sudah siap. Jadi semua kenikmatan, semua keberkahan, semua rezeki datang kepada kita, karena kita sudah membuka kata di hati kita dengan Al-Fatihah. Nah, jadi jangan hanya diucapkan di dalam mulut, tapi juga kita harus sadar, kita harus tahu, oh iya Al-Fatihah itu sebagai pembuka. Mudah-mudahan, jadi diiringi lagi dengan kepercayaan itu, keyakinan itu. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini sebagai pembuka pintu apapun itu, mau apa, mau rezeki, pintu dibukakan uang misalkan gitu, pintu dibukakan keberkahan, pintu dibukakan kesehatan. Nah gitu ya, siap ya ibu untuk terus kita sadar Al-Fatihah itu, siap? Ya, oke. Sekarang kita beralih ke satu ayat. Ini ayat yang favorit saya. Tadi juga saya sudah cerita-ceritanya Bu sama Bu. Saya jadi teringat satu ayat. Ayatnya namanya diberi ayat 1000 dinar. Ibu tahu dinar Ibu? Dinar itu mata uang Arab Saudi. Jadi maksudnya 1000 dinar itu berarti 1000. Jadi kalau misalkan dirupiahkan mungkin berapa ratus juta mungkin gitu. Kenapa kok ayatnya dibilang ayat 1000 dinar? Kaya sekali gitu. Karena di dalamnya itu mengandung hal-hal yang Masya Allah banget keberkahan. Ayatnya adalah At-Tolak ayat 2-3. At-Tolak ini tuh biasanya dibaca sehabis sholat subuh, rawatib subuh misalkan gitu. Itu bisa kita baca. Itu khasiatnya atau misalkan esensinya, kandungannya itu Masya Allah sekali gitu. At-Tolak itu surat ke-65. Surat ke-65 ayat 2-3. Kurang lebih ayatnya seperti itu. Maka yu'minu billahi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira. Jadi artinya apa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar kepadanya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Wa man yattaqillaha min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika kita bertakwa,
semua itu bakal dibukakan jalan keluarnya. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pemikiran-pemikiran, oh kok sulit sekali ini ya hidup, bagaimana gitu ya, mencari jalan keluar itu bagaimana gitu. Ayat ini, bertakwa. Barang siapa bertakwa, maka Allah akan membukakan jalan keluar kepadanya. Nah, maksudnya bertakwa itu kayak gimana? Bertakwa itu pasti kita berpikirnya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu betul. Tapi esensinya yang paling dalam bahwa kita sadar dengan takwa ini, kita sadar apa? Sadar bahwa segala sesuatu itu yang kita lakukan itu baik atau buruk. Nah, harus sadar. Kadang kita melakukan sesuatu itu, oh nggak tahu, pokoknya saya misal kalau udah punya rutinitas, pokoknya pagi bangun, sholat udah, terus pokoknya habis itu ke ladang, terus habis itu mungkin ke pasar. Itu jadi rutinitas itu kadang kita tidak sadar. Nah, tapi ketika kita sadarnya gimana ibu-ibu? Diniatkan bahwa oh aku bangun pagi, diniatkan dengan hari ini saya mau berbuat baik itu tidak hanya harus mengasih, bersedekah atau membantu orang lain, tidak. Berbuat baik itu dengan kita hidup saat ini, sekarang hidup kita bersyukur itu sudah berbuat baik. Dengan bersyukur kita pagi-pagi alhamdulillah ya Allah, bangun pagi masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa bangun pagi. Nah, itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu hal sekecil itu bisa dikatakan berbuat baik. Jadi jangan hanya kita memikirkan berbuat baik itu oh harus bersedekah misal berapa juta gitu, atau harus menyumbang ke masjid apa gitu. Itu baik, tapi perbuatan baik itu juga bisa kita lakukan dari hal-hal kecil. Nah, hal-hal kecil itu yang insya Allah bisa membawa perbuatan baik yang lainnya. Kalau misalkan kita berbuat baik, iya kita berbuat baik, kita bersedekah misal 10 juta, tapi itu udah cuma sekali aja. Nah, itu kan maksudnya belum bisa dikatakan amal soleh. Nah, ada ayat yang dibilang bahwa berbuat baik ada amal soleh. Amal soleh itu amal yang betul-betul dia baik dan tepat dan juga istiqomah gitu. Jadi berketerusan. Ketika kita bersedekah atau kita menyumbang atau kita membantu hanya sekali seminggu misal, atau hanya sekali sebulan misal, itu bisa dikatakan berbuat baik ya gitu. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Misal kita itu profesinya pedagang misalkan gitu. Nah, dikatakan profesi pedagang karena setiap hari kita berdagang. Tapi kalau misalkan kita hanya berdagang cuma kayak, oh saya berdagang dulu seminggu sekali aja atau sebulan sekali aja, nah itu kan namanya bukan profesi ya. Yaitu segala sesuatu yang disebut berulang-ulang itu mau perbuatan baik, berarti harus diteruskan. Berbuat baiknya harus diteruskan setiap hari, diniatkan. Makanya segala sesuatu jangan muluk-muluk. Gak apa-apa kita diniatkan untuk apa. Tadi pagi-pagi kesini berbuat baik di jalan dengan senyum misalkan, dengan nyapa misalkan, nah itu juga sudah berbuat baik.
Nah, jadi menebarkan damai, menebarkan cinta kasih, menyapa, tersenyum gitu kan, semuanya orang-orang jadinya juga ikut senang, ikut juga bahagia, adem, gitu. Jadi ketika kita belum punya untuk memberikan sesuatu yang lebih besar misal gitu. Nah, dari hal-hal yang kecil itu kita bisa lakukan. Nah, selanjutnya apa? Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah itu memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang tadi tuh ada cerita katanya, loh, kok saya itu belum digaji misalkan gitu ya, 1 tahun lebih, tapi ternyata masih bisa hidup. Hah, dari mana uangnya? Kok bisa gitu kan? Nah itu bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki itu Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki itu bukan hanya berupa uang saja. Kesehatan juga merupakan rezeki. Anak yang soleh-solehah rezeki bukan ibu-ibu? Alhamdulillah, menenteramkan hati, menenteramkan jiwa anak-anak yang soleh-solehah itu. Segala sesuatu yang baik yang datang kepada kita itu rezeki. Itu rezeki. Mau berbuat apapun itu, mau dalam hal uang, mau dalam hal bantuan, mau dalam hal ilmu pengetahuan misalnya gitu, atau mau dalam apapun itu, anak yang soleh, cucu yang solehah misalnya gitu, suami yang soleh, itu rezeki, jangan dilupakan itu ya ibu. Jadi suami-suami yang soleh itu juga merupakan rezeki, itu dari Allah. Jadi Allah itu menjamin segala sesuatunya. Nggak mungkin makhluknya ditinggalkan sendirian, itu tidak mungkin. Terima kasih. Iya. Nah, jadi jangan pernah takut kita untuk kayak, saya nggak punya uang ini, gimana ya bulan depan ini saya juga nggak ada uang ini. Tapi, dari bulan kemarin juga sama, nggak ada uang dan sebagainya. Tapi kok masih bisa hidup ya? Masih bisa kita sehat ya? Alhamdulillah itu dari Allah itu rezeki semuanya. Makanya jangan pernah lupa untuk kita terus bersyukur, untuk kita terus merasa syukur. Oh ya Allah, terima kasih atas rezeki yang telah Engkau berikan. Dari yang tidak disangka-sangka itu, dari mana datangnya itu tidak tahu, pokoknya ada aja gitu. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan gitu. Nah kita mari bertasbih dulu, mari kita berzikir dulu, kita mengingat kepada Allah sama-sama ya. Tadi awal seharusnya kita bersyukur. Nah, mari kita 3 kali dulu menyebut hamdalah bareng-bareng. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa untuk selalu berzikir, untuk selalu berterima kasih kepada Allah. Ketika kita berterima kasih, la in syakartum la azidanakum. Jadi ketika kita bersyukur satu, kita tuh bakal dikasih hal-hal kebaikan berlipat ganda lagi. Ketika kita fokus kepada satu kebaikan, kita bakal didatangkan kebaikan-kebaikan yang lain lagi. Nah, ini ada teori namanya Redcar teori atau teori mobil merah. Jadi teori ini tuh ketika kita meneliti di jalan mobil merah, ada mobil merah satu,
kita teliti, pokoknya kita fokus ke mobil merah. Oh ada lagi lewat satu, kok lama-lama kayak mobil merah semua ini, namanya red car theory. Jadi teori itu ketika kita memfokuskan satu hal itu akan terus muncul lagi kepada kita. Jadi sama, ketika kita memfokuskan satu hal buruk, misal, aduh saya pusing, aduh ini utang belum lunas, aduh, utangnya malah tambah, utangnya malah iya, kok tambah lain. Karena kita terus memikirkan utang saya belum, nah gitu. Tapi ketika kita bersyukur, ketika kita alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, saya masih diberikan rezeki. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan makanan, minuman. Nah, itu nanti akan berdatangkan lagi yang lebih banyak, akan berdatangan kepada kita yang lebih banyak. Itu fokusnya. Sekarang kita gini, contohnya ketika kita melihat seseorang, ketika kita menilai, kita fokus kepada kesalahannya aja, misalkan kan dia selalu telat, misalkan bisa itu yang dulu malas mau keluar, bukan ngomongnya tidak sopan, misalkan gitu. Tuh kan dia jutek, tuh kan kok yang iya, maka semuanya yang buruk-buruk malah keluar. Tapi ketika kita fokus kepada kebaikan-kebaikannya saja, kebaikan-kebaikan yang lainnya itu akan timbul, kebaikan-kebaikan yang lainnya itu akan ada. Sama ketika pikiran kita ini difokuskan kepada satu hal baik, maka hal baik lainnya akan berdatangan kepada kita. Nah itu ya. Jadi siap ya ibu-ibu untuk fokusnya kepada kebaikan, siap? Siap. Oke, jadi kita fokus kepada kebaikan untuk selalu bersyukur. Selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi kalau misalkan kita bertawakal, Allah itu akan mencukupkan segala keperluan kita. Bertawakal itu gimana maksudnya? Bertawakal itu berserah diri. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, berserah ini beda sama malas-malasan ya ibu, beda sama berserah itu beda sama menyerah. Nah, beda-beda. Kalau misalkan berserah itu berarti kita usaha dulu, ada ikhtiarnya. Nah, jadi usaha kita itu yang perlu diusahakan adalah kegiatan-kegiatan kita, perilaku-perilaku kita. Nah, hasilnya mau itu misal kita dapat, misal kita dagang gitu ya, ikhtiar kita apa? Buka warung atau enggak jalan keliling, itu ikhtiar kita. Tapi hasilnya mau misal dapat 100.000 atau 50.000, nah itu kita serahkan kepada Allah. Kenapa kita menyerahkan kepada Allah? Agar ini Allah itu mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika kita ngotot misal gitu ya, pokoknya hari ini saya mau dapat uang 100.000 misalkan gitu. Kita ngotot, pokoknya kalau misalkan enggak, pokoknya mau ini saya terus dan lain sebagainya sampai sakit misalkan gitu kan. Itu kan malah madarat. Tapi usaha dulu, usaha kita itu. Jadi kita harus ada di tengah-tengah. Jangan kita malas, jangan juga kita ngoyo gitu ya kalau bahasanya. Iya. Jadi jangan aja kita terus kerja aja sampai lupa kita istirahat, sampai lupa kita tidur misalkan. Nah, itu harus ada di tengah-tengah. Kita usaha, kita kerja secukupnya, kita juga istirahat secukupnya. Setelah itu serahkan kepada Allah.
berserah kepada Allah. Hasilnya apapun saya menyerahkan. Yang penting saya sudah berusaha, sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, sebisanya saya, semampunya saya. Nah, gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Terus apa? Innallaha balighu amri. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu sudah selesai sama Allah. Allah itu sudah menyelesaikan segalanya. Lah, kalau misalkan gitu, kita apa? Kita ngapain gitu ya? Kalau misalkan segala sesuatunya itu sudah diselesaikan sama Allah, kita harus apa? Syahadat. Maksudnya apa syahadat itu? Syahadat itu gimana ibu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya apa kok bersaksi? Berarti kita hanya menyaksikan saja. Kalau menyaksikan gimana ya ibu? Kita misal nonton bola, kita ikut main bola nggak? Enggak. Kita hanya menyaksikan saja. Menyaksikan saja orang yang lagi main bola. Sama kehidupan kita itu, kenapa makanya Islam itu harus bersyahadat. Kita itu harus bersaksi. Kita harus percaya bahwa oh, ini Allah sudah menyelesaikan masalah-masalah, sudah menyelesaikan urusan-urusannya. Kita hanya bersaksi, menyaksikan. Kalau menyaksikan berarti kita ngapain bu? Nonton aja, diam aja. Kita tidak apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak ngapa-ngapain, kita hanya bersaksi, menonton. Maksudnya gimana tuh ya? Jadi gini, ketika kita hidup di dunia ini hanya menyaksikan saja, hanya bersaksi saja, segala sesuatunya kita niatkan, oh ya Allah, aku bergerak, aku bekerja, aku berjalan, ini untukmu, ini untuk Allah. Itu semuanya digerakkan oleh Allah, semuanya itu sudah tercatat oleh Allah. Jadi kita hanya menjalankan saja, menyaksikan saja. Ibu-ibu bekerja ke ladang atau ke pasar. Nah, itu tuh kita hanya menyaksikan saja. Oh iya, saya pagi ini seperti biasa bangun pagi, siap-siap mau ke ladang, mau ke pasar. Kita itu lakukan dengan sepenuh hati, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tapi kita serahkan, kita pasrahkan semuanya. Itu namanya menyaksikan. Ikut itu namanya bersaksi. Jadi ketika kita punya keinginan atau punya motor misalkan gitu, saya pokoknya maunya makannya sama ayam gitu, adanya tempe, tahu gitu misalkan. Nah, iya misalkan gitu. Itu tuh salah satu bentuk agar supaya kita tuh menjadi saksi aja, kita menyaksikan aja. Apapun yang datang kepada kita, kita terima. Apapun yang datang kepada kita, kita saksikan, kita nonton. Oh, adanya tempe, adanya tahu, udah. Oh, adanya pelanggannya cuma 10 orang, ya udah. Jadi jangan kita malah kayak cuma tempe, cuma tahu, kenapa ya kok cuma 10 gitu. Ini pelanggannya dan sebagainya. Jangan seperti itu. Kita hanya bersaksi, kita hanya menyaksikan segala sesuatunya itu sudah Allah selesaikan urusannya. Nah, mari kita coba. Mari kita coba nanti ketika kita bersaksi, ketika kita syahadat tadi, ketika kita berserah
menyerahkan segala sesuatunya itu, hidup kita insya Allah jadi lebih tenang. Hidup kita insya Allah jadi lebih damai, hatinya tentram, karena kita nggak punya keinginan-keinginan ini. Nah, yang buat kita stres itu apa? Yang buat kita stres itu keinginan kita tidak tercapai, keinginan kita tidak terkabul. Jadinya stres, ya, Jadi ketika kita punya keinginan yang kayak aku mau makan ayam kok adanya tempe, stres tuh. Aku maunya bulan ini dapat 500.000 kok malah 100.000, itu stres itu. Tapi ketika kita menyaksikan, ketika kita berserah, ketika kita tidak punya harapan apapun, kok datang ada 300.000, alhamdulillah. Lebih enak gak Bu? Lebih enak gak? Lebih adil gak gitu? Lebih tenang gitu, karena kita gak punya pemikiran atau gak punya keinginan apapun. Kadang suka gitu ya Ibu ya. Kadang kita tuh gak minta, kadang kita tuh gak kayak punya keinginan, tiba-tiba ada gitu. Nah, itu jadi segala sesuatu itu ketika kita menyerahkan, ketika kita berserah, insya Allah semuanya itu Allah cukupkan, Allah selesaikan urusannya, gitu ya. Terus mari kita lanjut. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi segala sesuatu itu Allah sudah mengadakan ketentuannya, sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya. Nah, itu maksudnya apa ini? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maksudnya itu takdirnya itu sudah ada, ukurannya sudah ada. Jadi kita biasanya suka bilang, udah ditakdirkan kok, udah kayak gini, udah takdirnya kok, kayak gitu. Jadi udah ada ukuran-ukurannya. Ketika kita berbuat kebaikan, maka balasannya kebaikan pula. Nah, itu ukuran, udah ada ukurannya. Ketika kita punya wadah besar, gelas, atau enggak ketika kita punya wadah air ini, botol ini misal kosong, botolnya cuma segini, terus dia udah dikasih air. Nah, tapi kita minta misal, ya Allah saya mau air 10 liter, wah tempatnya aja segini gimana cukup gitu. Jadi maksudnya takdir, maksudnya ketentuan ukuran sesuai dengan ukuran. Misal kita minta, ya Allah saya minta uang 10 juta ya Allah, misalkan gitu. Ternyata kapasitas kita itu kurang. Loh, kita punya wadahnya cuma segini kok minta 10 juta gimana? Nah gitu. Jadi takdir itu seperti itu. Gimana caranya supaya kita bisa memperbesar wadah kita, memperbesar tempat kita, untuk kita juga bisa dikasih airnya lebih banyak. Nah, gimana caranya? Terus berbuat baik, terus kita untuk selalu apa? Selalu diniatkan kita dengan kita berbuat baik. Misal tadi berbuat baiknya hanya senyum saja, berbuat baiknya kita hanya bertegur sapa saja, ditingkatkan agar wadah kita juga semakin besar. Dengan kebaikan-kebaikan yang lain, kita sudah membantu 1 orang, nanti bisa bantu 5 orang. Sudah membantu 1 keluarga, nanti kita bisa bantu 1 dusun misalnya. Jadi semua ditingkatkan agar apa? Ukuran atau wadah kita ini menjadi besar. Nah gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Aduh kok saya susah terus, kenapa ya? Aduh kok
saya kekurangan terus, kenapa ya? Bisa jadi wadahnya kecil, kita jarang berbuat baik, kita jarang berinfak misalnya. Nah, jadi untuk sekarang gimana caranya memperluas itu, memperbesar wadah itu? Kita terus untuk berbuat kebaikan. Insya Allah apapun itu kita bisa terus berbuat baik, istiqomah gitu ya, untuk berbuat kebaikan. Nah, mudah-mudahan juga kita selalu diberikan kelancaran, kemudahan ya Ibu, untuk kita dapat istiqomah berbuat kebaikan, menyebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian gitu ya. Siap ya Ibu untuk berbuat kebaikan? Ya, bismillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan juga, keberkahan, keberlimpahan semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Ibu di tempat yang insya Allah lebih baik lagi, dengan kita yang juga lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu ya Ibu dari saya, karena jam 9 ini nanti ada acara yang oke, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya ini bermanfaat, dan itu juga datangnya dari Allah, dan segala kesalahan, kekeliruan, perkataan, perbuatan saya mohon maaf, itu berasal dari saya sendiri, murni. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa dinilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Razia yang telah memberikan banyak sekali ilmu. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa mengamalkannya. Menika ingkang nomor kalih kula badhe ngumumaken, menika infak hari ini pikantuk 322. Alhamdulillah.